Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Olga Berdayu, mahasiswi IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah Ekologi Hewan, yaitu tentang populasi. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan video saya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru saya. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja masuk pada materi kita, yaitu definisi populasi dan ciri-ciri dasar populasi. Nah, populasi adalah kumpulan individu dari suatu jenis organisme. Nah, penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa individu suatu jenis organisme dapat tersebar luas di muka bumi, namun tidak semuanya dapat saling berhubungan untuk mengadakan perkawinan atau pertukaran informasi genetik karena tempatnya terpisah. Individu-individu yang hidup di suatu tempat tertentu dan antara sesamanya dapat melakukan perkawinan sehingga dapat mengadakan pertukaran informasi genetik, dinyatakan sebagai satu kelompok yang disebut dengan populasi. Nah, dalam penyebarannya, individu-individu itu dapat berada dalam kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok itu terpisah antara satu dengan yang lain. Pemisah kelompok-kelompok itu dapat dibatasi oleh kondisi geografis. Untuk kondisi cuaca yang menyebabkan individu antar kelompok tidak dapat saling berhubungan untuk melakukan tukar-menukar informasi genetik. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dasar populasi. Ada dua ciri dasar populasi, yaitu ciri biologis yang merupakan ciri-ciri yang dipunyai oleh individu-individu pembangun populasi itu, serta ciri-ciri statistik yang merupakan ciri uniknya sebagai himpunan atau kelompok individu-individu yang berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, satu ciri-ciri biologi. Seperti halnya suatu individu, suatu populasi pun mempunyai ciri-ciri biologi antara lain. Nah, yang pertama, mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang sifatnya ada yang konstan dan ada pula yang berfluktuasi dengan berjalannya waktu atau umur. Yang kedua, ontogenetik, mempunyai sejarah kehidupan lahir, tumbuh, berdiferensiasi menjadi dua atau sinesis, dan mati. Yang ketiga, dapat dikenai dampak lingkungan dan memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, mempunyai hereditas. Yang kelima, terintegrasi oleh faktor-faktor hereditas dan oleh faktor-faktor herediter atau genetik dan ekologi. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan beradaptasi, ketegaran reproduktif, dan persistensi dalam hal ini adalah adanya kemungkinan untuk meninggalkan keturunan untuk waktu yang lama. Yang kedua, ciri-ciri estetik. Ciri-ciri estetik merupakan ciri-ciri kelompok yang tidak dapat diterapkan pada individu, melainkan merupakan hasil perjumpaan dan ciri-ciri individu itu sendiri, antara lain seperti kerapatan atau kepadatan atau ukuran besar populasi. Berikut parameter utama yang mempengaruhi seperti mortalitas, migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Yang kelima, atau persebaran umur. Yang ketiga, komposisi genetik. Yang keempat, dispersi atau sebaran individu intrapopulasi. Kerapatan populasi dan cara pengukurannya. Kerapatan populasi adalah ukuran besar populasi yang berhubungan dengan satuan ruang atau area, yang umumnya diteliti dan dinyatakan sebagai jumlah atau cacah individu dan biomasa persatuan luas atau persatuan isi, atau juga disebut dengan volume atau persatuan berat medium lingkungan yang ditempati. Misalnya 50 individu tikus sawah per hektar, 300 individu ketela zooplankton per meter kubik air, 3 ton udang per hektar kulit luas permukaan tembok, atau 50 individu kutu dan per daun. Nah, pengaruh populasi terhadap komunitas dan ekosistem tidak hanya tergantung kepada jenis apa dari organisme yang terlibat, tetapi tergantung kepada jumlah atau kerapatan populasinya.
Kadangkala penting untuk membedakan kerapatan kasar dan kerapatan ekologi atau kerapatan spesifik. Kerapatan kasar adalah kerapatan yang didasarkan atas kesatuan ruang total, sedangkan kerapatan ekologi adalah kerapatan yang didasarkan atas ruang yang benar-benar atau sesungguhnya ditempati mikrohabitat. Contoh, kerapatan afik atau kutu daun per pohon dibandingkan dengan kerapatan afik per daun. Lebih lanjut, kerapatan populasi suatu hewan dapat dinyatakan dalam bentuk kerapatan mutlak atau absolut dan kerapatan nisbi atau relatif. Pada penafsiran, kerapatan mutlak diperoleh jumlah hewan persatuan area, sedangkan pada penafsiran kerapatan nisbi hal itu tidak diperoleh, melainkan hanya akan menghasilkan suatu indeks kelimpahan atau lebih banyak atau sedikit lebih berlimpah atau kurang berlimpah. Nah, pengukuran kerapatan populasi kebanyakan dilakukan dengan sensus atau metode menggunakan sampel atau sampling. Nah, satu, kerapatan mutlak. Pengukuran kerapatan mutlak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penjajahan total atau perhitungan menyeluruh. Nah, metode ini disebut juga sensus yang digunakan untuk mengetahui jumlah nyata dari individu yang hidup dari suatu populasi. Metode ini biasanya diterapkan kepada daerah yang sempit pada hewan yang hidupnya menetap, misalnya porifera dan binatang kerang. Nah, metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan populasi hewan yang berjalan lambat, misalnya jenis hewan dari coelenterata, siput air, dan lain-lain. Yang kedua itu metode sampling atau cuplikan. Pada metode ini, pencacahan dilakukan pada suatu cuplikan atau sampel, yaitu suatu proporsi kecil dari populasi dan menggunakan hasil cuplikan tersebut untuk membuat taksiran atau kerapatan kelimpahan populasi. Pemakaian metode ini bersangkut paut dengan masalah penentuan ukuran dan jumlah cuplikan. Oleh karena itu, bersangkutan paut pula dengan metode-metode statistik. Beberapa metode pencuplikan yang digunakan biasanya digunakan oleh orang-orang yaitu pertama, metode kuadrat. Pencuplikan dilakukan pada suatu luasan yang dapat berbentuk bujur seangkar, persegi 6, lingkaran, dan sebagainya. Prosedur yang umum dipakai di sini adalah menghitung semua individu dari beberapa kuadrat yang diketahui ukurannya dan mengekstrapolasikan harga rata-rata untuk seluruh area yang diselidiki. Yang kedua, metode menangkap ulang. Metode ini dinamakan juga dengan smart reception. Metode ini mengambil tiga asumsi pokok, yaitu individu yang tidak bertanda maupun yang bertanda ditangkap secara acak. Nah, yang kedua, individu yang bertanda mengalami laju mortalitas yang sama seperti yang tidak bertanda. Yang ketiga, tanda yang dikenakan pada individu tidak hilang ataupun tidak tampak. Yang ketiga yaitu metode removal atau pengunduran. Nah, metode ini umumnya digunakan untuk menaksir besar populasi mamalia kecil. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dan metode pengambilan adalah yang pertama itu populasi tetap stasioner selama periode penangkapan. Yang kedua, peluang setiap populasi untuk tertangkap pada setiap periode penangkapan adalah sama. Yang ketiga, probabilitas penangkapan individu dari waktu selama periode penangkapan adalah sama. Nah, kesimpulan dari video kita kali ini adalah kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi ini adalah populasi adalah individu yang hidup di suatu tempat itu dan antara pasangannya dapat melakukan hal sehingga dapat mengadakan pertukaran informasi genetik yang berdasarkan ada dua ciri dari
kepadatan populasi dapat diukur dengan metode sensus, sampling atau pengukuran nisbi. Populasi dapat tumbuh cepat atau lambat. Kecepatan pertumbuhan populasi ditentukan dengan perbedaan angka kelahiran dan angka kematian. Kecepatan pertumbuhan populasi itu dipengaruhi oleh jumlah kematian sebelum mencapai umur reproduktif dan ketahanan hidup pada umur tertentu. Nah, itulah video yang dapat saya berikan pada kali ini, dimana kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.